Halo guys, sebagai pembukaan buat video pertama di channel ini, aku membawakan cerita horor atau creepypasta dari Jepang yang judulnya adalah Hachiha Kusama atau si tinggi 8 kaki. Jadi guys, ada seorang anak yang kita sebut saja sebagai Dani. Dani ini lagi berlibur ke rumah kakek dan neneknya di desa, sedangkan orang tuanya berlibur ke tempat lain. Suasana pedesaan kan sangat asri dan adem ya, bikin kita pengen menikmati pemandangan di luar. Dani pun keluar rumah dan menuju ke halaman belakang, kemudian dia rebahan di rerumputan. Lagi enak-enaknya menikmati angin sepoi-sepoi, tiba-tiba terdengar suara berat kayak laki-laki. Suaranya aneh dan terus berulang kayak... Dani mencari sumber suara itu, kemudian Dani melihat ada seseorang yang pakai topi jerami berada di balik pagar tinggi setinggi 243 cm. Itu kan tinggi banget ya, dan kalian juga bisa bayangin seberapa tinggi orang tersebut. Dani ini berpikir mungkin orang itu pakai sepatu hak yang tinggi atau naik ke batu. Orang itu terus berdiri di sana, lalu mengintip di celah-celah pagar. Setelah Dani memperhatikan, wajah orang itu adalah wajah seorang wanita. Kemudian bunyi itu terdengar lagi, yang ternyata bunyi itu berasal dari orang tersebut. Dan tiba-tiba, orang itu pergi bersamaan dengan suara tadi. Dani kemudian berlari ke dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada kakek dan neneknya. Tapi sepanjang cerita, kakek dan neneknya kayak nggak memperhatikan. Sampai akhirnya, Dani menirukan suara aneh tadi. Kemudian ekspresi kakek dan neneknya berubah menjadi serius dan terkejut. Kakek menarik tangan Dani dengan serius, meminta Dani menceritakan ulang kejadian tadi dan menjelaskan seberapa tinggi orang tersebut. Dani merasa mulai takut dan menjawab, "Setinggi pagar kebun." Kakek Dani terus-menerus bertanya, kejadiannya kapan? Dia berdiri di mana? Apa dia ngeliat kamu? Dani menjawab pertanyaan itu semampunya dia. Dani melihat ekspresi neneknya yang sangat ketakutan dan gemetar. Selesai menelpon, kakek mengucapkan pesan kepada nenek untuk menjaga Dani sementara kakek pergi. Kamu di sini dulu jagain Dani, dan jangan melepaskan pandanganmu sedikitpun darinya. Melihat situasi itu, Dani menangis, kayak ada apa yang terjadi? Kakek pun memberitahu bahwa Dani telah disukai oleh Hachiha Kusama. Setelah itu kakek pergi. Nenek berusaha menenangkan Dani untuk tidak khawatir karena kakek akan melakukan sesuatu. Lalu nenek menceritakan bahwa dulu sekitar 15 tahun lalu ada makhluk berbahaya yang dalam bahasa Jepang adalah Hachiha Kusama, yang artinya si tinggi 8 kaki pernah menghantui daerah ini. Makhluk itu berwujud seperti seorang wanita yang sangat tinggi dan bersuara. Tapi wujudnya kadang beda-beda tergantung siapa yang melihatnya. Ada yang melihat katanya wujudnya seorang nenek kurus kering pakai kimono. Ada juga yang melihat wujudnya perempuan pakai kain kafan putih. Tapi tetap aja badannya tinggi dan suaranya khas kayak tadi. Dan siapapun yang ketemu sama makhluk itu akan ditakdirkan mati. Jadi pada zaman dahulu makhluk itu ditangkap oleh para biksu dan mereka menjebaknya dalam reruntuhan bangunan di pinggir desa. Makhluk itu disegel memakai 4 patung kecil yang disebut sebagai Jizo. Patung itu ditempatkan di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Karena udah disegel, makhluk itu nggak bisa pergi kan. Tapi nggak tahu kenapa makhluk itu bisa kabur dan muncul lagi. Di tengah percakapan Dani dan nenek, kakek datang membawa seseorang yang kita sebut saja sebagai Pak Kusumo. Pak Kusumo ngasih sebuah perkamen ke Dani. Kalau kalian nggak tahu perkamen adalah kertas yang terbuat dari kulit binatang. Setelah memberikan perkamen itu, Pak Kusumo dan kakek pergi ke lantai atas untuk melakukan sesuatu. Karena saking dijaga banget nih, Dani mau ke kamar mandi aja sampai diikutin sama neneknya. Sebetulnya Dani gak nyaman kan, cuma daripada mementingkan nyaman, Dani lebih merasa ketakutan dan khawatir apa yang akan terjadi sama dia. Setelah itu, Dani dibawa sama Pak Kusumo dan kakek ke kamarnya. Kamar Dani penuh dengan kertas mantra, tembok dan jendela-jendela tertutup rapat sama kertas mantra itu. Dan di setiap sudut kamar ada mangkuk kecil yang berisi garam. Dan ada patung Buddha kecil di atas kotak kayu di tengah ruangan. Pak Kusumo juga menyediakan sebuah ember. Dani nanya ke Pak Kusumo, buat apa ember itu? Pak Kusumo menjawab bahwa ember itu untuk buang air kecil dan buang air besar. Terdengar lucu dan jorok. Tapi pertanyaannya, kenapa Dani harus buang air di ember? Kenapa nggak ke kamar mandi aja? Dan jawabannya adalah karena Dani harus diam di kamar semalaman sampai matahari terbit. Dani nggak boleh keluar dalam keadaan apapun, dan kakek, nenek, dan siapapun nggak akan berbicara atau manggil Dani pada waktu itu. Kakek memberi pesan bahwa Dani jangan pernah melepaskan perkamen yang dikasih sama Pak Kusumo, dan berdoalah ketika terjadi sesuatu.
Setelah semuanya pergi, Dani mengunci pintu lalu duduk di kasur menunggu sampai besok pagi. Di tengah malam, Dani merasa lapar. Walaupun neneknya menyiapkan nasi buat dia, tapi Dani gak nafsu makan. Gimana bisa nafsu makan di tengah situasi kayak gini kan? Waktu menunjukkan jam 1 malam, tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengetuk jendela. Seharusnya jendelanya udah rapet kan sama kertas-kertas mantra itu. Cuman ada salah satu kertas yang gak rapet dan ada celah untuk bisa mengintip. Dan di celah itulah seseorang mengintip. Dani memperhatikan lalu mulai kelihatan jelas wajah orang tersebut berlumur darah yang udah mengering. Dani lalu berusaha menenangkan diri dan mensugesti diri sendiri bahwa suara tersebut berasal dari ranting pohon. Setelah beberapa saat suara itu berhenti. Sekejap hening. Saat itulah kakek memanggil. Dani, apakah kamu sendirian di dalam? Apa kamu ketakutan? Kalau kamu takut, lagi bisa nemenin kamu di dalam. Dani merasa lega karena ada kakek. Dia bergegas lari ke arah pintu untuk membukanya. Tapi kemudian Dani menghentikan langkahnya karena merasa ada yang aneh. Memang suaranya kedengaran kayak suara kakek, tapi entah bagaimana rasanya kayak aneh aja, kayak ada yang beda. Kakek terus-menerus bertanya, bahkan dia bilang, Kamu udah boleh buka pintunya. Lalu tanpa sadar Dani nengok ke arah kiri. Dia melihat garam yang ada di pojok ruangan berubah menjadi hitam. Saking takutnya, Dani sampai jatuh berlutut. Dia menggenggam perkamennya kuat-kuat dan berdoa sebisa mungkin. Bisa dibayangin kan seberapa takutnya ada di situasi kayak gini. Lagi berkonsentrasi untuk berdoa, tiba-tiba terdengar lagi bunyi aneh kayak kejadian waktu itu. Dani pun merangkak ke patung Buddha, bersujud sambil menangis dan berdoa. Tanpa sadar, hari pun sudah pagi. Matahari sudah terbit dan jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Semua garam di masing-masing sudut berubah menjadi hitam pekat. Dani ragu mau buka pintu, tapi dia memberanikan diri dan hati-hati membuka pintu kamarnya. Setelah pintu kebuka, nenek, kakek, dan Pak Kusuma berdiri di depan kamarnya membuat Dani kaget ya. Melihat Dani, nenek pun menangis dan memeluknya. Dia bersyukur bahwa Dani masih hidup. Ayah dan ibu Dani pun datang untuk menjemput Dani pulang. Di luar rumah ada sebuah mobil hitam yang muat untuk 9 orang, dan mobil itu dikelilingi oleh 7 pria. Dani duduk di bangku tengah dan 7 pria itu duduk mengelilingi Dani. Lalu Pak Kusuma masuk ke mobil dan duduk di bangku setir. Dia menyuruh Dani untuk menunduk dan menutup mata sampai mereka berhasil membawa Dani pergi dari desa ini. Mobil pun mulai berjalan dengan diikuti mobil yang berisi ayah, ibu, kakek, dan nenek Dani. Saat di perjalanan, Pak Kusuma mulai komat-kamit membaca doa. Saat itulah Dani mulai mendengar suara aneh lagi. Dani tetap menutup mata sambil menggenggam perkamen tadi. Tapi salahnya Dani, dia malah mengintip. Dia melihat di luar ada sebuah gaun putih yang berkibar. Makhluk itu tingginya 8 kaki dan terus mengikuti mobil yang dinaiki Dani. Lalu makhluk itu menunduk dan mengintip ke jendela mobil. Dani teriak histeris. Enggak! Terus laki-laki yang duduk di samping Dani membentak. Tutup matamu! Lalu makhluk itu mengetuk-ngetuk jendela diiringi suara anehnya. Ketukan itu pun semakin keras dan seluruh jendela diketuk. Para laki-laki yang duduk di dalam mobil kaget dan mulai berdoa. Mereka nggak bisa dengar suara atau lihat makhluk itu, tapi mereka bisa dengar suara ketukan di kaca jendela. Pak Kusuma mulai berdoa semakin keras, bahkan hampir teriak. Ketegangan di dalam mobil benar-benar nggak tertahankan. Setelah beberapa saat, keadaan mulai aman. Mobil berhenti di pinggir jalan, dan Dani dipindahkan ke mobil orang tuanya. Ibu Dani memeluknya dan menangis melihat keadaan anaknya. Sebelum pergi, Pak Kusuma meminta lembaran perkamen yang pernah dia kasih ke Dani. Pas dibuka, lembaran itu berubah menjadi hitam. Walaupun Dani udah aman, tapi buat berjaga-jaga, Pak Kusuma ngasih perkamen baru. Setelah itu, Dani dan orang tuanya menuju ke bandara untuk pulang. Ayah cerita ke Dani bahwa temannya juga pernah disukai sama makhluk itu, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Si Achiha Kusama ini suka sama anak-anak, karena anak-anak kan masih bergantung sama orang tua ya. Jadi mereka gampang banget ditipu dengan menyamar sebagai salah satu orang tua atau anggota keluarganya. Dan alasan kenapa 7 orang laki-laki tadi duduk mengelilingi Dani, karena mereka punya hubungan darah dengan ayahnya Dani. Sedangkan tadi, ayah, ibu, kakek, dan nenek kan ada di mobil yang berbeda. Itu supaya si Achiha Kusama terkecoh. Butuh waktu buat menghubungi 7 pria tadi, makanya sementara Dani dikurung di kamar semalaman. Dan kenapa si Achiha Kusama bisa muncul? Karena patung yang disebut Jizo, tempat di mana si Achiha Kusama disegel, telah rusak. Makanya Achiha Kusama bisa kabur. Nah, kita skip nih di 10 tahun kemudian. Semenjak kejadian itu, Dani pindah ke luar negeri dan gak pernah ketemu sama kakek dan neneknya lagi. Dia masih belum berani ke desa itu, bahkan saat kakeknya meninggal 2 tahun lalu.
Kakeknya ninggalin surat wasiat bahwa Dani nggak boleh ke desa menghadiri pemakaman kakeknya. Itu menyedihkan banget kan? Ditambah sekarang ini neneknya didiagnosis pengidap penyakit kanker. Neneknya menelpon Dani bahwa neneknya pengen ketemu sama Dani untuk terakhir kali sebelum beliau pergi. Dani ragu sama ucapan neneknya, emang boleh dia ke sana? Emang aman? Terus neneknya ngebolehin karena dia pikir udah lewat 10 tahun sejak kejadian waktu itu. Dani juga udah dewasa, jadi dia yakin gak akan ada masalah. Lalu suasana di telepon hening. Tiba-tiba terdengar suara di ujung telepon. Pa. Sekian guys cerita dari aku, gimana sama ceritanya? Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa subscribe dan komentar di bawah. Komen cerita apa lagi yang mau aku ceritain. Thank you guys, see you!